Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita kembali bertemu untuk melakukan ibadah kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita bersama. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menghadap Dia. Terima kasih Yesus. Ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati hadirat-Mu, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan, mati pribadi-Mu Tuhan, Pribadi-Mu Tuhan, haleluya, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari kita menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, di setiap waktu. Kau berharga, menikmati
kita dalam doa pembukaan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini, di rumahmu ya Tuhan pada saat pagi hari ini. Itu adalah karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu untuk kami ya Tuhan sepanjang 1 minggu kemarin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami boleh kembali berkumpul bersama. Kami rindu, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Yang terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapatkan jawaban dari setiap doa yang kami naikkan. Lewat firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh hamba-Mu. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Bila Engkau hadir di sini, Roh Kudus, Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, bahkan hamba-Mu yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan, biarlah lancarkan perjalanan mereka. Biarlah mereka boleh tiba di tempat ini ya Tuhan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan mereka boleh senantiasa Engkau tuntun ya Tuhan, Kau pimpin ke tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh mendapatkan sukacita bersama-sama ya Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk, boleh kasih salam kepada saudara-saudara yang ada di samping kiri kanannya. Katakan kita adalah orang-orang yang dibaharui. Seperti tema kita bulan ini, kita adalah orang-orang, kita adalah jemaat Tuhan yang sudah dibaharui di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, mari kita naikkan pujian ini bersama. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini dari awal. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi.
sembah, sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Lebih lagi katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bukan karena kuat dan hebat kita ada sampai hari ini, tapi semua oleh karena Roh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Bukan oleh kuat dan gagahku. Bukan oleh kuat dan gagah kita diselamatkan. Bukan oleh kuat dan gagah kita dihiburkan. Tak ada satu gunung dapat menutupi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bukan oleh kuat, bukan oleh kuat dan gagah kita diberkati. Bukan oleh kuat dan gagah kita disembuhkan. Tak ada satu beban dapat menutupi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, ku akan terbang tinggi. Ku bagaikan Raja Wali, ku atasi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, melintasi gunung-gunung. Bagaikan Raja Wali, ku atasi semua. Bukan oleh kuat dan gagah kita diselamatkan. Bukan oleh kuat dan gagah kita dihiburkan. Tak ada satu gunung dapat bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bukan oleh kuat, bukan oleh kuat dan gagah kita diberkati. Bukan oleh kuat dan gagah kita disembuhkan. Tak ada satu beban dapat menghalangi. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh-Nya. Bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, ku akan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, ku akan
atasi semua. Bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, ku akan terbang tinggi. Bagaikan Raja Wali, ku hadapi badai hidup. Bagaikan Raja Wali, ku atasi gunung. Bagaikan Raja Wali, ku atasi semua. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, Kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalamku. Hidup ini tambah indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. hidup ini Tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Sekali lagi, karena Yesus menuntun hidupku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih akan melanjutkan pujian kita, namun saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu setelah pujian berikutnya kita nyanyikan untuk maju bersaksi kalau ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang,
Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, ayo cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, syalalala, aku cinta Yesus. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi, saya persilakan untuk maju ke depan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, saya Nino, anak dari Bapak Anto yang suka pelayanan di sini, yang pakai kursi roda. Saya mengucap syukur, berterima kasih. Selama ini Papa, Mama bisa melayani di sini. Semua atas kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan melalui Bapak, Ibu, saudara-saudara semua di sini, atas setiap dukungan doa dan dorongan Papa bisa melayani di sini, semua karena kasih Tuhan, sehingga Papa dan Mama Tuhan panggil, semua karena anugerah Tuhan. Bagi keluarga kami juga, terutama anak-anaknya ya Tuhan, bisa bertumbuh, beriman, semua yang Papa ajarkan bagi kami anak-anaknya, semua itu karena Tuhan. Melalui tempat ini juga, melalui Bapak Gembala, Pak Wandatu, yang Tuhan karuniakan, Papa boleh bertemu dan bisa melayani. Semua karena kasih Tuhan. Terima kasih semua untuk Bapak-Bapak atas dukungan doa dan Ibu-Ibu semua di tempat ini. Papa bisa melayani hingga Tuhan panggil. Sebenarnya Papa itu masih kuat, masih senang melayani. Cuma Papa itu semua tergantung sama Mama. Karena Mama yang Tuhan lebih dulu dipanggil. Jadi cuma berselang 3 bulan Papa ikut Mama. Walaupun saya udah bilang, Pak, nanti saya yang gantikan untuk nemenin Papa melayani. Cuma Papa bilang, cuma sama Mama aja katanya. Ya, nanti kalau Tuhan lebih sayang sama Mama, ya berarti sayang sama Papa. Ya, ternyata memang rencana Tuhan. Tapi dibalik semua itu, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Rencana Tuhan yang baik bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Papa senang menyanyi di tempat ini. Saya mau menyanyi juga buat Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita,
dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Terima kasih. Tuhan Yesus tetap setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saya berdiri di tempat ini, kalau enggak ulang tahun ya apalagi ya, pasti ulang tahun. Terima kasih, puji Tuhan bahwa saya sudah diberikan Tuhan 1 tahun lagi umur. Saya sudah melalui fase umur jelita, lolita, sekarang glamor. Glamor itu goal lanjut umur. Berarti sudah lakcap, puji Tuhan. Waktu cepat berlalu ya Bapak Ibu Saudara. Perasaan saya baru kemarin umur 17, kok tahu-tahu sudah lakcap ya. Terus family camp juga udah mau yang kedua kali. Berarti itu memang benar-benar penyertaan Tuhan ada dalam diri kita ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih bahwa saya sudah menjadi bagian dari AMS. Puji Tuhan, saya senang beribadah di sini dengan saudara, dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi suatu keluarga besar. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala yang setia sudah melayani jauh-jauh, dan juga terutama Pak Revi Awandatu dengan firman-firmannya yang selalu menguatkan keluarga kami. Terima kasih. Tentu banyak yang sudah pengalaman saya sudah lalui. Ada senang, ada susah, tapi berkat Tuhan pasti menyertai kehidupan kami sekeluarga. Masalah pasti ada, karena saya ingat 2 tahun lalu kita sekeluarga pernah mengalami masalah yang membuat kami ya kaget, marah, sedih, campur aduk. Tapi puji Tuhan dengan ketekunan, tentu doa, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, masalah itu sudah kami lalui. Walaupun masih terus kami bergumul untuk masalah itu benar-benar tuntas sehingga tidak ada lagi masalah tersebut. Itu sedang kami gumuli sepanjang hari, sepanjang waktu, tidak bosan-bosannya kami meminta kepada Tuhan. Karena saya percaya dengan ketekunan pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih. Karena tadi saya mau panjang kesaksian, tapi karena sudah waktu ya, jadi cukup kesaksian saya. Sekali lagi, saya yakin kalau kita beribadah di sini dengan penyertaan Tuhan, pasti AMS akan menjadi suatu suatu kebaktian yang akan lebih maju lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa dari Pak Nino dan Ibu Melani. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun dunia
duri dalam dagingku. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali saya undang Pak Alfred maju ke depan bahwa kita dalam sebuah firman Tuhan. Berkali-kali Pak Alfred maju ke depan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam masalah Engkau ada, Yesus setia. Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji, mendengarkan sebagian dari kesaksian, dan Tuhan tibalah saatnya sekarang ini untuk menerima firman dari Engkau pada pagi ini yang akan dilakukan oleh hamba-Mu yang Kau kirimkan kepada kami, Tuhan. Berkatilah firman ini, Tuhan, akan menjadi jalan kami pada untuk minggu ini. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pelayanan selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Revi Awanda. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Pertama saya minta maaf tadi kalau bukan kelihatan memang datang terlambat. Karena jalan Tomang yang perempatan Cideng itu ditutup ke arah Harmoni, mungkin Car Free Day ya. Jadi saya harus lewat jalan kesehatan, terus tembus jalan Majapahit. Nah biasanya jalan Majapahit nggak terlalu masalah, cuman tadi 30 menit kami di situ. Ya. Lampu hijaunya 20 detik, lampu merahnya 2 menit. Jadi 30 menit ya, tapi saya tetap bersyukur itu bukan apa-apa dibanding perjalanan mama saya kemarin dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat 3,5 jam ya saudara ya, dari Dharma Wangsa Square ke Tamres 3,5 jam, berputar-putar di tempat yang sama 4 kali. Saya sempat khawatir jangan sampai 3 kali lagi, kalau sampai 7 bisa runtuh itu apa yang diputarin. Soalnya imam kan yang berputar-putar di situnya ya. Jadi ya walaupun tadi dibilang Tuhan tidak menolong ada duri dalam daging, ku kan tetap setia ya. Kita tetap setia semua dan puji Tuhan juga tadi anak Pak Anto ada juga di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah kita dan juga Ibu Melani yang sudah glamor katanya ya, 60 tahun. Dan beliau tadi bilang cepat. Saya juga puji Tuhan, kesaksian dulu ya saudara ya. Hari Rabu kemarin kami sudah menamatkan Sekolah Alkitab Cianjur yang ke angkatan ke-37 dan juga itu hari yang bersamaan dengan anniversary saya pernikahan. Memang anniversary saya baru 20 tahun. Tapi sekali lagi saya bersaksi itu semua karena
kemurahan Tuhan dan kesabaran istri saya. Ya, bisa bertahan 20 tahun itu dia semua lah ya. Soalnya nggak mudah untuk ngadepin seorang Awan Datu itu. Ya, kalau saudara tidak percaya tanya aja mama saya. Gimana dia nemenin J. Awan Datu dan juga istri saya mungkin walaupun 20 tahun tapi bagi dia mungkin udah 50 tahun ya. Tapi ya bersyukur sekali lagi semua karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan atas istri saya ya dan kesabaran dia. Baik, puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan masih dengan tema yang sama. Kita akan lihat di Efesus 4 ayat 23. Kita akan baca saja bersama sekali. 2, 3, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Baik. Kalau kita perhatikan di dalam ayat tersebut, apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, pembaharuan yang Tuhan lakukan melalui pekerjaan Roh Kudus ada di dalam diri kita, ya. Roh dan pikiran sesuatu yang tidak nampak, tapi yang berdampak sangat besar. Tidak pernah dibilang Tuhan melakukan pembaharuan atas tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh itu bisa dilakukan oleh kita sendiri. Dan kebanyakan kita cenderung melakukan pembaharuan atau perawatan terhadap tubuh kita, apa yang nampak. Tapi justru Tuhan bilang supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dua hal yang kita tidak pernah lihat, ya, tapi sekali lagi itu yang terasa, yang terlihat. Dari apa yang dipikirkan oleh manusia, kita bisa tahu ke arah mana seorang manusia itu berjalan dan ada di mana seorang manusia itu hidup. Makanya Papa suka ngomong jencai jen pucai. Orangnya ada di sini jencai, rencai, tapi pikirannya nggak ada di sini. Kenapa? Karena pikiran ini sesuatu yang tidak terikat, sesuatu yang bebas. Om Edi Budiawan selalu bilang, orangnya ada di dalam gereja, tapi rohnya melanglang buana keluar. Mungkin dari saudara tadi sudah ada yang pikir, aduh nanti gue pulang supaya jangan lewat jalan Majapahit. Supaya jangan kena 3,5 jam kayak Ibu Gembala. Ibu Gembala aja kena 3,5 jam, apalagi jemaatnya, saudara pikir. Orangnya ada, tapi rohnya, pikirannya melayang-layang. Makanya Tuhan bilang, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam satu ayat di Perjanjian Lama, Yehezkiel, Fatsal yang ke-36, ayat yang ke-26, itu Tuhan bilang di situ, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya. Karena pikiran ini dipercaya atau kita yakin ada di dalam hati. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu semua ada di dalam hati. Tapi Tuhan bilang di ayat yang di Yehezkiel, kamu akan kuberikan hati dan roh yang baru di dalam batinmu. Setiap orang yang sudah percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat dan pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dan setia, itu Tuhan selalu berikan hati dan roh yang baru. Kenapa? Karena hati yang lama tidak bisa lagi menghidupi iman seorang Kristen. Ya, roh yang lama tidak bisa lagi menjadi penggerak untuk kita tinggal tetap setia di dalam Yesus. Kalau kamu hidup sebagai orang Kristen tapi masih dengan hati yang lama dan roh yang lama, itu cepat atau lambat akan gagal, akan jatuh, akan lepas. Kenapa? Karena hati yang lama kita, cara pikir kita yang lama, roh kita yang lama berbeda dengan roh Allah. Bagaimana roh Allah yang kudus bisa ada di dalam tubuh yang penuh dengan segala dosa? Kalau dosa sudah diampuni, dosa sudah disucikan oleh darah Kristus sekali untuk selamanya, lalu kita hidup di dalam proses pengudusan. Ya, dibenarkan hanya sekali, tapi pengudusan itu proses.
Bagaimana kita mau hidup kudus kalau hati dan pikiran kita masih hati yang lama, roh yang lama. Oleh karena itu dibilang di dalam Yehezkiel itu, kamu kuberikan roh dan hati yang baru. Supaya apa? Supaya hati yang keras juga kujauhkan daripadamu. Kalau di ayat 27 itu diberitahukan tujuannya. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oh, tapi Ref, di situ dibilang aku akan membuat kamu hidup. Kalau kita hidup mau menggunakan roh dan hati yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Kadang kita ini terlalu suka masih cinta yang lama. Masih suka yang Tuhan sudah bilang harus dibuang. Masih nyaman dengan hal-hal yang seharusnya sudah ditinggalkan. Oleh karena itu apa? Tuhan dalam tanda kutip sulit untuk melakukan apa? Hidup kita agar tetap berpegang kepada ketetapan dan peraturan Dia. Kenapa? Karena kita masih hati yang lama. Pikiran yang lama. Bukan hati yang baru. Makanya Bapak Pendeta Yonatan kemarin dia pakai contoh mobil electric car, ya kalau saya nggak salah. Di Cianjur pun saya minggu pagi khotbah menggunakan contoh mobil hybrid. Tapi intinya sama, dalamannya, isinya yang dirubah dan itu akan membuat kita hidup berbeda. Jalan-jalan, nyampe. Tapi kalau electric car atau hybrid car lebih efisien, lebih bersih. Ya, asap knalpotnya tuh lebih bersih, lebih aman buat kitanya. Lebih nyaman juga. Makanya kalau orang-orang yang hidup di dalam Tuhan sebetulnya lebih aman dan nyaman. Cuman ya kita masih suka, aduh gimana ya, nggak yakin ya, ini susah mau ngecharge-nya gimana. Kalau bensin kan enak di mana-mana masih ada apa dan lain sebagainya. Tapi di dalam satu ayat yang lain, mari kita buka lagi. Yeremia 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka satu hati untuk mengenal aku. Artinya apa? Hati yang Tuhan perbaharui, pikiran roh Allah yang memperbaharui roh pikiran kita memiliki satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengenal Dia. Begini, sekali lagi. Saudara waktu bertobat, pertama bertobat, banyak orang bertobat. Begitu dengar khotbah pertama kali. Oh saya bertobat waktu dengar papamu Ref. Khotbah, di mana? Ada yang di AMS. Tapi saya juga dengar misalnya Sekretaris Umum Majelis Pusat GPDI, ya. Dia bilang, oh saya bertobat terima Tuhan waktu dengar khotbah papamu Ref. Di mana? Di KKR di Medan sana. Nah, waktu saudara bertobat mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja, itu tidak serta-merta saudara sudah mengenal Tuhan, bukan? Ya. Tapi ada satu kekuatan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hati saudara dan membuat saudara mau untuk taat dan sadar bahwa berdosa dan perlu Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ya aku mau bertobat, ya aku mau dibaptis, ya aku mau jadi pengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ditanya, siapa Yesus? Belum tahu. Karena apa? Karena baru bertobat. Nah, tapi orang yang sudah di dalam Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dia perlu satu hati yang baru. Hati yang baru ini dalam pengertian diberikan satu kemampuan atau kapasitas. Untuk apa? Mengenal dan memahami Tuhan lebih dalam lagi. Makanya kita lihat kalau ada orang Kristen katanya, oh saya dari kecil udah ikut sekolah minggu. Oh saya baru bertobat waktu lulus SMA dibaptis. Ada yang baru bertobat setelah menikah. Ada yang baru dibaptis setelah punya anak satu. Ada yang udah ikut Tuhan 20 tahun, 30 tahun.
Dua orang nih 40 tahun. Tapi dilihat kok beda. Yang satu biasa aja. Tapi yang satu kayak sungguh-sungguh. Nah, yang sungguh-sungguh mereka sudah memiliki hati yang baru dan menggunakannya. Sebagai apa? Sebagai kemampuan untuk mencari Tuhan. Kalau yang lama sebetulnya mereka juga sudah diberi hati yang baru tapi tidak mau pakai. Saudara pernah nggak ngalamin? Saudara pernah kasih satu barang ke orang, ya, tas baru. Tapi begitu ketemu orang itu, dia pakai tasnya yang lama. Mungkin dia masih perlu waktu. 2-3 bulan, kenapa tas dari gua nggak pernah dipakai? Terus ditanya, kenapa tas gua kan baru, lebih bagus lagi, mereknya juga lebih tinggi harganya. Oh, nggak tahu, ini masih enak, ini cocok, ini sletingnya udah lancar. Kadang nggak perlu ditarik juga udah terbuka sendiri katanya. Jadi gua nggak perlu tenaga, lebih nyaman pakai tas yang lama. Tas yang baru yang sebetulnya lebih kuat, dia tidak mau pakai. Nah gitu juga hati yang baru Tuhan sudah berikan, roh yang baru Tuhan sudah berikan. Tapi karena masih nyaman dengan hati yang lama, dia tidak mau pakai. Padahal hati yang baru itu memiliki kapasitas yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mengerti dan memahami Tuhan. Saudara tidak mudah mengerti dan memahami Tuhan. Kalau kita tidak ada satu keinginan, satu kerinduan. Satu hati yang selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Mengenal dia lebih dalam lagi. Itu tidak mungkin dilakukan dengan hati yang lama. Tapi makanya Tuhan bilang, aku memberikan hati yang baru, roh yang baru untuk apa? Untuk kita belajar mengenal dan memahami Tuhan lebih dalam lagi. Makanya di dalam Efesus 4 ayat yang ke-24, tadi kita baca ayat yang ke-23. Dibilang adalah untuk mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Nah, saya sudah bilang, manusia baru ini kalau kita bayangkan seperti pakaian, ya, telah dibuat menurut mau-maunya Tuhan. Jadi dijahit oleh Tuhan sendiri. Polanya, ukurannya bukan ukuran kita. Kalau kita pergi ke tukang jahit, penjahit, itu dia akan semua sama ya. Panjang tangan, lebar dada, panjang kaki, dan lain-lainnya. Semua sesuai dengan kita. Tapi kalau manusia baru, ini pakaian yang dibuat oleh Tuhan. Dia tidak buat berdasarkan mau-maunya kita. Nyamannya kita. Buat apa kita punya pakaian baru di dalam Tuhan, tapi nyaman, enak? Enggak, justru kan itu kalau nyaman itu pakaianmu yang lama yang harusnya sudah dibuang. Karena apa? Karena itu di dalam nafsunya yang menyesatkan akan menemui kebinasaan. Ini baju baru. Dan baju baru tidak selalu harus nyaman, malah harusnya tidak nyaman. Makanya ada apa? Kemarin ada sepupu saya yang datang di sini itu ya, yang dia beratnya di atas apa namanya? Aduh, kacamatanya di sini lagi. Beratnya di atas 100. Terus waktu dia kurus, dia tidak buang celana yang waktu dia zaman kurus masih ada. Dia pakai. Sayangnya dia udah turun ke 80, dia naik lagi ke 130. Pas dia naik lagi, terus bro itu celana yang lama yang kecil yuk buang. Enggak, kenapa? Supaya nanti kalau kurus dipakai lagi. Nah, kita hidup tuh tidak seperti itu, saudara ya. Jadi waktu hidup sehat, gue punya pakaian hidup sehat. Waktu hidup tidak sehat, gue punya pakaian untuk hidup tidak sehat. Tapi maksudnya dalam kehidupan hanya ada satu pakaian yang harus kita pakai dan itu yang terbaik. Pakaian yang dibuat oleh Tuhan. Maksudnya apa? Cara hidup yang baru. Kalau beli celana, saya nggak pernah beli celana yang sedikit lebih longgar.
Saya selalu kalau sekarang saya 32. Saya selalu beli 32. Supaya apa? Kerasa kan kalau ini pinggang nih melebar, perut ini ke depan, neken. Ini gak enak. Udah waktunya jaga tenggorokan, jangan makan. Betul kan? Nah, jadi pakaian yang Tuhan ciptakan manusia baru itu tidak pernah membuat kita nyaman. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita masih ada di bawah standarnya Tuhan. Kalau you masih nyaman dengan cara hidup you yang sekarang. Dan orang bilang, gua aneh lu tuh katanya orang Kristen tapi udah susah mengampuni. Ingat kesalahan orang, pelit luar biasa misalnya ya. Itu masih pakaian yang lama. Pakaian yang baru, kebenaran firman Tuhan. Tuhan jahit menurut kehendak dia, dipakai ke kita. Nggak enak. Kenapa? Nggak biasa. Ngampunin nih nggak biasa. Berdoa nih nggak biasa. Puasa nih nggak biasa. Tapi harus. Kenapa? Karena ini manusia baru ini yang akan membawa kita tetap hidup ikut Tuhan setia sampai akhir. You masih pakai manusia yang lama, aduh. Makanya dijahit menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada kebenaran, ada kekudusan, dibedakan dua. Dan yang sesungguhnya berarti ada yang palsu. Tapi saya tidak mau lama di situ. Cuman kebenaran, ini bicara mengenai, ini kita mesti ingat bahwa Paulus menulis ayat ini kepada jemaat di Efesus dan juga jemaat orang-orang Yahudi yang ada di Efesus sana. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran ini bicara mengenai hidup yang dibenarkan. Apa saya sudah bahas ini ya waktu di minggu pertama. Apa-apa lah. 10 perintah Allah dibagi dua loh batu. Loh batu pertama, loh batu kedua. Loh batu pertama isinya 4. Loh batu kedua isinya 6. 6 ini mengatur hubungan antara manusia. Yang pertama hubungan antara manusia dengan Allah. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, mengatur supaya apa? Hubungan dengan sesama manusia, kamu juga harus benar. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka, kamu harus mengasihi mereka juga. Dan yang terakhir juga kekudusan. Hubungan kita sama Tuhan harus benar juga. Jangan sampai sekali lagi kita baik kepada sesama tapi kepada Tuhan kurang. Atau kita baik kepada Tuhan sungguh-sungguh tapi kepada sesama tidak. Ada itu yang begitu ya, bukan di sini tapi ada di tempat lain. Dia kehidupan beragamanya nggak perlu ikut kebaktian seminggu lebih dari 2 kali. Doa rajin, puasa ikut. Tapi kalau ke sesama jemaat judes. Nggak ada ramah-ramahnya. Nggak ada nyapa, gimana kabar, puji Tuhan, selamat datang. Nggak ada. Nah, Tuhan menciptakan manusia baru itu yang seimbang. Seperti salib ya. Ada horizontal, ada vertikal. Hubungan kebenaran kepada sesama dan kekudusan kepada Tuhan harus berjalan bersamaan. Oke. Nah, sekarang saudara. Yang pertama kita mau lihat ciri-ciri manusia baru. Atau bagaimana saudara sudah menjadi manusia baru atau belum di dalam Tuhan. Kita akan lihat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-24 ini. Yang pertama mereka akan yang tadi saya bilang. Mereka memperlihatkan perilaku yang benar terhadap sesamanya. Tanggung jawab moral sebagai orang Kristen itu betul-betul ditunjukkan oleh mereka kepada sesama. Dan yang kedua adalah kekudusan. Artinya apa? Kesalehan kepada Tuhan. Menempatkan Allah, Tuhan di tempat yang sesungguhnya. Jadi ini bukan di sini karena saya nggak tahu. Tapi di tempat lain ada yang dia baik kepada sesama, tapi kalau datang ibadah pakai sendal. Nah ini terus saya lihat, aduh masa mau ketemu Tuhan begitu.
Ya. Sedangkan papa aja dulu kalau khotbah, oh kalau saya mau ke gereja, datang kebaktian, saya pakai yang sebaik-baiknya. Saya masih ingat dia bilang, kalau saudara mau ketemu presiden juga, apa saudara pakai pakaian yang seenaknya? Enggak. Sekarang saya mau ketemu Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan juru selamat saya secara pribadi. Saya harus hargai dia dengan apa? Dengan apa yang terbaik yang bisa saya berikan. Kalau di rumah saya hanya ada kaos, nggak apa-apa, saya datang pakai kaos. Tapi kalau di rumah saya misalnya ada kaos, ada polo shirt, ada kemeja batik, ada jas. Saya harus datang dengan yang terbaik dong. Kalau di rumah saya hanya ada sendal jepit, datang dengan sendal jepit, oke. Tapi kalau di rumah saya ada sendal jepit, ada sendal gunung, ada sepatu kets, ada sepatu pantofel. Apa yang terbaik? Itu yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Kehidupan kepada sesama harus sama juga dengan kehidupan kepada Tuhan. Kekudusan dan kesalehan yang saya berikan. Itu baru bicara mengenai pakaian, saudara. Baru bicara mengenai pakaian. Belum bicara mengenai bagaimana kita bersikap hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhannya, itu belum. Ada misalnya ada yang berdoa, ya kalau misalnya ada sakit pinggang, ada sakit lutut dan sudah tidak mampu lagi berlutut, ya oke lah berdoa sambil duduk ya atau sambil tidur. Tapi kalau misalnya masih sehat, ya terus masih bisa berlutut, coba belajar misalnya mulai sekarang. Apa kalau kamu ngomong sama Tuhan kamu sambil baringan di ranjang? Ya kan, gitu kan. Doa mau tidurnya tuh udah rebah, udah mata pegel karena udah liatin handphone gitu kan. Kegiatan terakhir sehari-hari sebelum tutup mata itu handphone kan. Setelah tutup mata baru doa. Jadi sebelum tutup mata gitu. Terus Tuhan sebentar mau tidur dan seterusnya. Amin. Begitu besok pagi juga baringan aja. Apakah begitu cara bicara dengan juru selamatmu? Nah, jadi dibilang kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana memperlakukan Tuhan seperti dia layak diperlakukan. Kalau saya misalnya lagi di kamar tidur, terus orang tua saya, papa saya datang, masuk. Nggak ngetok sih dia mah, langsung buka pintu aja ya. Masuk, terus... halo Pak, apa kabar? Bukan apa kabar. Halo Pak, kenapa? Terus saya sambil baringan. Saudara tahu dong kebayang apa yang terjadi? Hah? Ya? Enggak sopan. Nah, apalagi kita walaupun dia tidak terlihat, tapi dia tetap pribadi yang kudus. Perlakukan dia sesuai dengan kekudusannya. Di tempat menempatkan dia di tempat yang seharusnya. Makanya kan ada ayat tuh di dalam Matius 5 ayat 20. Jika kebenaran apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu Yesus bilang. Nah kita tahu orang Farisi ini kalau soal mengikuti kegiatan ibadah nomor 1. Terus Yesus bilang, kalau kamu kehidupan keagamaannya tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Jadi maksudnya yang rajin memberi, yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, yang rajin baca firman Tuhan. Kita tidak lebih benar maksudnya. Orang Farisi hanya melakukan itu tapi tidak mengerjakannya kepada sesama. Tidak mengasihi kepada sesama. Memberikan beban-beban yang berat kepada sesama. Mereka tidak boleh, saya boleh. Itu orang Farisi. Dibilang kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ciri-ciri manusia baru yang pertama adalah mereka yang bisa hidup sesuai dengan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan saja, kita tidak 24 jam bersama-sama. Yang bersama-sama dengan saudara 24 jam hanya diri saudara sendiri dengan Tuhan. Ya, bagaimana memperlakukan sesama dan bagaimana memperlakukan Tuhan. Sudah ada belum
memperlakukan sesama dan Tuhan dengan seharusnya. Saudara nilai saudara sendiri. Yang kedua, ciri-ciri manusia baru. Mari kita lihat ada di satu ayat di dalam Efesus pasal yang kedua. Kalau kita mau baca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ya, kita lihat ayat 14 dan 15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita lompat ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, kawan satu kewarganegaraan dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu cerita mengenai apa? Yesus mati merumbuhkan tembok perseteruan. Bukan saja tembok perseteruan antara Allah dengan manusia, yaitu dosa. Tapi perseteruan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Non-Yahudi siapa? Saudara dan saya, kita semua. Tapi di dalam Yesus, kita yang awalnya tidak memiliki hak untuk menikmati warisan kerajaan Allah melalui keturunan Abraham secara benih manusia. Tapi di dalam Yesus kita memiliki hak, yaitu keturunan Abraham di dalam iman. Disatukan menjadi satu manusia baru di dalam Yesus. Yang apa? Yang sudah merobohkan tembok pemisah, tembok perseteruan antara sesama manusia. Kalau kita sudah menjadi satu manusia baru di dalam Yesus Kristus, artinya apa? Apa yang Yesus miliki, siapa Yesus itu juga akan menjadi siapa kita. Kalau dia sifatnya mempersatukan, maka kita punya sifat juga mempersatukan. Nah, manusia baru tidak akan menjadi seorang yang memecah belah. Manusia baru itu memiliki sifat yang apa? Mempersatukan. Ada perbedaan, tapi yang dilihat adalah satu unsur yang mempersatukannya apa? Yaitu Yesusnya. Dia tidak lagi melihat orang Yunani, orang Yahudi, orang budak, orang merdeka, orang skit, orang apa. Semua tidak ada lagi yang berbeda. Semua sudah menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Kan ada orang yang, bukan di sini lagi tapi saya tahu ini ada. Di jemaat lain. Setiap dia gabung dalam satu komunitas, dia gabung ke komsel ini, ribut itu komsel. Terus sama gembalanya, wah udah, jangan ini gak cocok dia ribut sama si A. Dipindahin nih si orang ini, masuk komsel lain. Ribut lagi di sana. Ada ini. Diambil lagi. Ini orang kalau bersepuluhan baik. Ke Tuhannya baik, tapi kesesamanya gak baik. Pindahin lagi. 3 komsel, 3-3nya ribut sama dia. Sampai mau deket Natal, bikin panitia Natal. Si gembala. Begitu gembala bikin panitia Natal, ini anggota panitia lihat nama si orang itu. Pak Gem, kalau ada dia sih saya tahun depan aja dia jadi panitianya. Gitu. Kenapa? Karena dia belum mengenakan manusia baru yang sesungguhnya. Kenapa? Karena cuman kekudusannya aja, tapi kebenarannya tidak dikerjakan dengan seharusnya. Pemecah dia. Di mana ada dia ada keributan. Di mana ada dia ada gosip. Di mana ada dia ada cerita baru yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, manusia baru tidak seperti itu. Yesus tidak pilih-pilih orang waktu dia duduk. Makanya ada ayat yang bilang dia duduk bersama orang Farisi, dia duduk bersama orang pemungut cukai.
Dia membiarkan dirinya dibasuh kakinya atau diseka oleh rambut seorang perempuan yang berdosa. Itu yang memiliki apa? Jiwa yang mempersatukan. Manusia baru itu manusia yang mempersatukan. Kenapa? Karena pada akhirnya kita kembali menjadi satu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus di atas sana. Apakah saudara sudah seperti itu? Silakan nilai sendiri. Apakah saat kita datang, orang menyambut kita dengan sukacita? Atau saat kita datang, udah dia datang. Ada kan? Ya, pernah kan? Saudara mah pasti enggak. Kalau saya pernah. Ya kan ketawa, nggak aneh lu mah Rev, mukanya aja sengak kalau nggak lagi ngomong. Ya kan? Iya kan Rev ini kalau kelihatan baik kalau lagi khotbah aja, coba kalau lagi diem. Siapa yang mau nanya? Sempet gitu, saya lagi papasan, lagi jalan di sana ada orang belok saudara. Padahal dia mau masuk ke pintu yang saya baru keluar. Ini dulu waktu saya bicara masih kerja, berarti manusia lama kali ya. Jadi dia begini, saya jalan ke sini, dia belok. Masuknya mau pintu yang saya keluar sama-sama juga. Ah itu sedih tuh, jangan bangga saudara. Wah saya sedih. Mestinya orang lain begitu lihat kita dari seberang jalan juga manggil, datang langsung pengen salaman gitu kan. Nah ciri-ciri manusia yang kedua adalah apa? Yang tadi, dia pemersatu. Karena apa? Sudah disatukan menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Bukan pemecah. Kata-katanya tuh mempersatukan selalu. Ya. Membawa penghiburan, membawa kekuatan. Yang ketiga atau yang terakhir. Nah ini yang saya agak panjang. Coba kita buka. Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-11. Nah ini, semua sudah disatukan di dalam Kristus ya. Tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi bersunat atau tidak bersunat. Orang barbar, skit, budak atau merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu adalah apa? Kristus. Itu Kolose 3 ayat 11. Nah kita sekarang lihat ayat yang pertamanya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sudah menjadi manusia baru, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Seek those things above. Perkara-perkara apa? Perkara-perkara surgawi. Kenapa kita tahu itu surga? Ada Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Di mana ada Yesus, di mana ada Allah, itu surga. Adalah satu kerajaan di mana Allah bertahta atau berdaulat. Dibilang, karena itu kalau kamu dibangkitkan. Tapi kalau dalam terjemahan lain, sejak kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Nah kita tahu, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman katanya. Tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Hal-hal surgawi adalah hal-hal yang berisikan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Memang kita masih hidup di bumi. Tapi kita mau berakhir di mana saudara? Nih, ini kan tadi kita kan nggak usah diajarin, semua bakal mati di sini, ya. Nanti setelah kita mati, kita pergi ke, waduh ini nggak ada yang yakin, ke surga dong, ya. Saudara yakin nggak? Kita semua setelah mati kita akan pergi ke surga, ya. Kecuali yang memang tadi ada beberapa orang yang masih belum yakin. Kayaknya soalnya gue masih, nah itu ya terserah ya. Tapi semua kita percaya kalau udah mati bakal masuk ke surga. Kalau ujung-ujungnya hidup kita bukan di dunia saja tapi nanti di dalam kekekalan akan berakhir di surga.
Kenapa kita tidak mencari hal-hal yang akan menjadi di mana tempat terakhir kita? Kenapa kita masih tetap berkutat pada hal-hal perkara duniawi yang cuma sementara, sebentar dibanding yang kekekalan? Nih saudara, kalau saudara mau menyekolahkan anak atau anak saudara, ada yang mau pindah kerja, ya. Ini kan sekarang nih mau ujian, mau naik tingkat, mau naik sekolah. Banyak anak-anak Cianjur mereka SMA atau kuliah ke Bandung atau ke Jakarta. Mereka mau pindah ke Bandung atau ke Jakarta nanti bulan Juli kalau sekolah atau Agustus kalau kuliah. Tapi dari sekarang walaupun mereka masih di Cianjur, mereka sudah mencari perkara-perkara yang ada di kota yang nanti mereka akan tinggal. Mereka sudah cari tempat kosnya, mereka sudah cari bagaimana perginya dari tempat kos sampai ke sekolah, mereka sudah cari cateringnya dan lain sebagainya. Artinya apa? Mempersiapkan tempat yang akan menjadi tempat tinggal untuk selanjutnya. Nah kita udah tahu tadi dibilang nanti juga mati masuk surga. Kalau gitu harus apa dong? Harus cari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Artinya mempersiapkan apa yang akan menjadi tempat tinggal kita nanti. Kalau you yakin masuk surga. Kalau masih ada yang tadi tidak yakin, nah ini beda. Tapi kalau saya dan saudara untuk yang yakin masuk surga, apa salahnya? Dan memang Alkitab bilang kamu carilah perkara yang di atas, yang di surga. Tempat yang nanti kita akan tinggal untuk selamanya. Pikirkan, cari. Seek those things apa? Kebenaran apa? Di dalam Kristus. Yesus sendiri adalah kebenaran. Damai sejahtera. Yesus sendiri bilang akulah damai sejahtera. Dan sukacita di dalam apa? Di dalam Kristus. Bukan sukacita di dalam benda. Bukan sukacita di dalam prestasi. Bukan sukacita di dalam jabatan. Tapi di dalam Kristus. Kan kita nanti akan tinggal bersama dengan Dia. Itu manusia baru, manusia yang memikirkan hal-hal yang di depan. Di mana dia akan hidup bersama dengan penebusnya. Coba, belajar. Pikirkan apa perkara-perkara yang di atas, surgawi, kebenaran. Jangan kekotoran, jangan kenajisan, jangan penipuan. Tapi hal-hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Seperti Filipi 4 ayat 8 berkata. Itu yang dicari. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Makanya ada lagu. Cari apa di dalam dunia. Cari apa di dalam dunia. Hafal enggak? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus penuh cinta. Kita bakal mati. Kita semua masuk surga. Umur kita nggak tahu. Ada yang bisa umur 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kapanpun bisa mati. Tapi kalau kita percaya matinya nanti masuk surga. Coba belajar. Dari sekarang siapin itu perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang akan menjadi bagian kita selamanya. Karena di mana pikiranmu berada itu akan menentukan arah hidupmu, jalan hidupmu. Ke arah apa? Itu yang akan dicari. Kalau orang cuma mikirnya, aku ingin lebih kaya, ingin lebih berhasil, ingin lebih sukses. Punya perusahaan yang lebih besar, dananya lebih besar, asetnya. Itu yang akan menjadi tujuan hidupnya. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 1, sesudah dia bilang carilah perkara yang di atas. Paulus tidak berhenti di situ. Dia lanjutkan di ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas. Yang pertama cari, seek. Yang kedua pikirkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau mau dibuka, lihat. Set. Tentukan. Seperti saudara kalau lagi cari radio, pertama saudara masih cari ya. Kalau yang zaman dulu ya, bukan yang otomatis zaman sekarang masih diputar. Ini saudara pengen cari nih channelnya.
Begitu udah dapat, di set, masuk ke memori. Itu yang gua mau, itu yang gua mau dengar, itu yang gua tidak mau hilang lagi itu channel. Di set. Jadi pikirannya apa? Setelah dapat apa yang dicari, kita arahkan terus ke apa? Ke hal yang sudah ditemukan. Pertama carilah perkara yang di atas. Kalau kamu sudah dapat, jangan lepaskan. Kunci, target, locked. Seperti sasaran, kalau misalnya rudal itu dia mencari, begitu dia sudah ketemu sasarannya, dia lock target. Begitu di lock, itu gak bisa lepas itu pesawat. Dia akan dikejar kemanapun juga. Itu kalau orang yang sudah menjadi manusia baru, dia sudah cari dan dia sudah dapatkan. Dia akan lock itu targetnya. Seperti satu firman Tuhan bilang, sebagaimana seorang yang menggali tanah dan menemukan peti harta. Lalu dia tutup lagi itu tanah. Dan dia jual semua harta miliknya. Dan dia beli tanah itu. Karena apa? Karena dia sudah cari dan dia sudah temukan apa yang paling berharga di dalam hidupnya. Siapa yang paling berharga dalam hidup saudara? Apakah Yesus dengan kebenarannya, dengan damai sejahteranya atau sukacitanya? Cari perkara di atas. Kalau sudah ketemu, set your mind. Itu seperti saudara tahu kompas. Penunjuk arah. Kalau yang masih zaman dulu yang pakai jarum. Kompas, jarumnya selalu menunjuk ke arah utara. Kalau saudara belum terlalu familiar dengan kompas, utara ini selalu ke atas, selatan ke bawah. Timur kemana? Timur ke situ, ke kanan. Barat ke sini. Jadi kalau jarumnya seperti jarum kompas, pikirannya seperti jarum kompas yang terus ke atas. Walaupun si kompas itu jatuh. Walaupun kompas itu ada dimanapun, mau di kamar, di atas gunung, di dalam lembah. Tapi dia punya jarum, dia punya hati, dia punya pikiran tetap ke arah-arah surgawi, ke arah Tuhan. Walaupun dia lagi senang, dia lagi susah, sukacita, duka cita, ada tantangan. Walaupun tidak ada tantangan, hatinya tetap ke atas Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah temukan apa yang dia cari dan dia tidak mau lepaskan. Dan itu yang akan memimpin dia untuk sampai ke tujuan saat nanti. Apa? Perkara yang di atas. Dan dia tidak mau lagi lepaskan karena dia tahu betapa berharganya yang dia sudah dapat. Dan itu ciri manusia baru yang tidak bisa disangkal. Bahwa apa? Dia sudah cari Yesus, dia sudah dapatkan dan dia tidak mau jual Yesus. Dia tidak mau lepaskan Yesus. Dia tidak mau ganti Yesus. Dia tidak mau tukar Yesus dengan apapun di dalam hidupnya. Mau apapun yang terjadi, walaupun dibilang tadi Tuhan tidak mau menolong, ada duri dalam daging dan luar biasa. Tapi jarum hatinya, jarum pikirannya selalu mau kotak jarum itu jatuh dan pecah kacanya. Tapi jarum itu tetap menunjuk ke arah utara. Itu ciri-ciri manusia baru. Jangan kita ikut Yesus tapi kita masih seperti manusia lama yang apa? Ditunjukkan mencari selalu hal-hal yang duniawi. Di dalam Filipi 3 ayat 19 dibilang Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka, Filipi 3 ayat 19. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Coba lihat dalam bahasa Inggrisnya. Who mind earthly things. Kebalikan dari heavenly things, surga. Tapi ini duniawi. Jadi jarumnya ke bawah terus. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berbuat baik. Dia tetap, jarumnya tidak ke atas, tetap ke bawah terus. Mau ikut kebaktian rajin apa, tetap dia ke bawah terus. Mau ada di ibadah yang diberkati Tuhan, Tuhan berbicara langsung. Tapi pikiran dan hatinya tetap ke hal-hal yang duniawi. Tidak pernah ada pikiran dan hatinya kepada firman Tuhan atau kepada Yesus. Manusia lama. Tapi manusia yang baru. Saudara dan saya. Itu tidak bisa ditipu atau dikelabui atau digoyahkan oleh dunia. Mau dunia coba menipu atau menawan hati kita dengan hal-hal yang indah dilihat atau hal-hal yang indah didengar. Bujuk rayu setan atau iblis itu tidak bisa merebut tempat Yesus yang paling tinggi di dalam hidupmu. Kenapa? Karena kita sudah menjadi manusia yang diperbaharui.
Jarum kita selalu tunjuk ke atas. Jarum kita selalu ingat kepada Tuhan. Pikiran kita hanya selalu cari Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak pernah lepas dari, kita ingat kepada Tuhan. Kita andalkan Dia Tuhan. Kita mensyukuri bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara yang kekasih, mari, tidak banyak waktu lagi sekarang. Makanya waktu dibilang di dalam Efesus 4 ayat 24. Waktu dikenakan manusia baru yang Tuhan sudah buat. Sekali lagi dibilang. Dalam bahasa aslinya mengenakan manusia baru sampai kamu tenggelam di dalam pakaian tersebut. Sampai akhirnya di dalam pikiran dan hati dan rohmu. Tidak ada lagi yang lain. Selain kebenaran dari Yesus, sukacita dari Yesus, dan damai sejahtera dari Yesus. Kalau saudara sudah punya itu, apapun yang saudara hadapi, tidak akan bisa mengambil atau melepas itu dari dalam kehidupan saudara. Saya tidak akan lagi bicara. Tapi hendaknya firman Tuhan, kalau sudah didengar, jangan keraskan hati. Tinggalkan manusia lama, pakai manusia baru yang Tuhan sudah buat. Ya. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita akan nyanyi sekali saja, bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita bangkit berdiri. Siap dibentuk, Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, bimbinglah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Saudari Agnes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang Kau sudah berikan bagi kami senantiasa. Kau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu, untuk kami meninggalkan manusia lama kami ya Tuhan, dan kami berbalik kepadamu, Engkau yang membentuk kami menjadi manusia yang baru ya Tuhan, yang mengikuti jalan-Mu yang Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mampukan kami Yesus, mampukan kami ya Tuhan, untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama, untuk kami jalan di dalam jalan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan, Kau sangat baik, Kau sungguh baik ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau pakai ya Tuhan. Untuk memberkati kami senantiasa Tuhan. Kau pakailah hamba-Mu dimanapun dia berada ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya ya Tuhan. Biarlah Engkau semakin heran memakai dia Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Bagi para jemaat-Mu yang lain ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa sudah mendengarkan doa kami melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan yang Engkau sudah berikan sebagian dari pemberian Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan untuk memperlebar kerajaan surga di tempat ini ya Tuhan. Untuk memberkati orang yang belum senantiasa merasakan anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berkati tangan-tangan yang siap memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian ini. Yesus, ku mau kerja bagimu. Yesus, ku mau kerja bagimu. Semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu. Yesus, tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Yesus, ku mau kerja bagimu. Yesus, ku mau kerja bagimu. Semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu. Yesus, tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti dengan hormat saya minta kesediaan Bapak Pendeta Reviawan Ratu untuk tutup dalam doa berkat. Kita angkat pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku
lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya benar Tuhan, inilah yang senantiasa menjadi permintaan kami kepada Engkau, Tuhan Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Perlindungan penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam keseharian kami. Karena kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan terus tanpa kekuatan Roh Kudus. Kami tidak bisa maju tanpa perlindungan Engkau Tuhan. Kami mohon setiap saat agar Engkau tidak melepas kami seperti kami juga tidak akan melepas Engkau. Bapa dalam surga, kami percaya berkat sukacita damai sejahtera sudah Engkau berikan dan kami boleh miliki. Manusia baru juga Engkau sudah berikan. Kiranya kami dimampukan untuk mengenakannya, sehingga kami boleh menjadi manusia yang terus diperbaharui di dalam kebenaran akan firman-Mu. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini. Engkau yang melihat hati mereka, Engkau yang melihat kesusahan mereka, apa yang menjadi masalah, pergumulan. Kiranya tangan kasih dan kuasa-Mu tidak pernah gagal untuk melawat menjangkau mereka. Kehadiran-Mu menguatkan mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa menghiburkan mereka, memampukan mereka untuk melewati hari demi hari di dalam kehidupannya, mengiringi Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang setia. Tuhan, Kau berkati semua pekerjaan, semua usaha, semua karir yang mereka jalani. Apapun yang sudah Kau percayakan di dalam kehidupan mereka, kiranya Engkau boleh pelihara. Apapun yang mereka perbuat, selama itu kebaikan, Engkau jadikan berhasil Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka. Mereka yang masih datang sendiri, Engkau berkati pasangannya. Engkau berkati anak-anaknya. Engkau berkati orang tuanya. Engkau berkati kakak adiknya. Siapapun yang masih belum mengenal dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat, kiranya Engkau lawat mereka secara pribadi dan mereka mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pelayan yang sudah setia melakukan tugas pelayanannya. Juga Engkau berkati Tuhan. Dan sekarang saudara, marilah angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah yang menjadi Bapa kita. Kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa mempersatukan kita, membuat kita menjadi manusia baru mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya sudah terima berkat, katakan amin.